Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta ya di sini yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ade Galuh Kameswari, seperti yang telah disebutkan oleh Kanaila sebagai moderator sebelumnya. Di sini saya merupakan lulusan dari bidang kartografi dan penginderaan jauh yang memang sejak masa studi memiliki ketertarikan di bidang pemetaan dan analisis JS itu sendiri, terutama dalam pengaplikasian JS untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis untuk berbagai aspek ya. Meskipun saat ini saya masih dalam tahap awal perjalanan profesional saya cukup intens terlibat dalam beberapa studi mengenai pengaplikasian JS, khususnya dalam analisis spasial untuk kesehatan masyarakat dan pemetaan lokasi itu sendiri. Dan sebagai disclaimer, di sini saya bukan berasal dari latar belakang ekonomi ataupun bisnis ya. Jadi yang lebih saya tekankan di sini adalah saya ingin mencoba untuk berbagi perspektif dan pendekatan praktis mengenai bagaimana GIS atau Geographic Information System ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis, terutama dalam site selection atau pemilihan lokasi seperti materi pada pagi hari ini. Harapannya semoga sesi ini bisa menjadi ruang belajar kita bersama, sekaligus dapat memperkaya pengetahuan kita semua, terutama dalam pemanfaatan teknologi geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi di sini mungkin kita santai saja, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena mungkin di antara Bapak Ibu atau rekan sekalian mungkin ada yang lebih berpengalaman atau profesional di bidangnya mungkin. Dan di sini saya sangat terbuka apabila nantinya ada tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan mengenai materi yang akan kita bahas. Karena di sini kita semua masih sama-sama belajar ya, termasuk saya sendiri. Jadi mari kita jadikan webinar pada pagi hari ini sebagai ruang diskusi untuk memperkaya wawasan kita semua. Nah, untuk topik yang akan kita bahas di webinar pada pagi hari ini adalah mengenai pemanfaatan GIS atau Geographic Information System dalam site selection atau pemilihan lokasi untuk bisnis dan layanan publik. Nah, Bapak Ibu atau rekan sekalian, ketika kita membicarakan mengenai memilih lokasi, seringkali keputusan itu masih eh, berdasarkan intuisi, kemudian pengalaman pribadi atau bahkan feeling ya. Eh, kita tidak jarang mendengar istilah seperti saya rasa daerah ini akan berkembang dan sebagainya yang memang feeling itu penting untuk sebagai bagian dari insting bisnis. Tetapi di dalam kondisi yang semakin kompleks ini dan dengan adanya kompetisi yang semakin semakin apa ya kompleks juga. Nah, mengandalkan feeling sendiri itu belum cukup karena pada dasarnya lokasi merupakan dasar dari keberhasilan atau keberlanjutan dari suatu bisnis atau usaha ataupun layanan itu sendiri. Ketika kita salah memilih lokasi, maka hal tersebut akan bisa berakibat fatal ya. Misalkan pengunjung jadi lebih sedikit yang datang, kemudian biaya operasional yang membengkak, atau bahkan layanan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, di sini data spasial berperan sebagai senjata utama untuk mengubah keputusan yang tadinya berbasis spekulasi menjadi keputusan berbasis data ya. Dengan data spasial ini, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan, misalnya di mana sih konsumen potensial kita itu berada, atau bagaimana karakteristik demografi di suatu wilayah, kemudian seberapa mudah aksesibilitas menuju lokasi tersebut, dan sebagainya yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita petakan dan bisa kita jawab berdasarkan data spasial dengan bantuan GIS ya untuk mengelola berbagai data spasial yang tersedia tersebut
menjadi sebuah insight atau informasi baru yang lebih bermakna. Nah, menariknya lagi, teknologi GIS saat ini mungkin sudah memberikan kemudahan ya, di mana adanya dukungan platform-platform yang semakin user-friendly, yang memudahkan kita untuk melakukan analisis, sehingga GIS ini bisa menjadi alat yang powerful bagi kita semua untuk memperoleh insight mengenai pemilihan lokasi itu sendiri. Nah, setelah kita membahas mengenai sekilas mengenai data spasial dan GIS itu sendiri, di sini mungkin kita runtut ya satu persatu mulai dari apa sih GIS itu, kemudian bagaimana GIS itu bisa menjadi sebuah senjata yang sangat powerful dalam eh, pengambilan keputusan, terutama dalam pemetaan lokasi itu sendiri. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi GIS, di mana Geographic Information System atau yang lebih biasa kita kenal dengan Sistem Informasi Geografis ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data spasial berbasis lokasi. Jadi, melalui GIS ini kita bisa melakukan integrasi ya antara data spasial yang biasanya berupa peta itu sendiri dengan data spasial yang dalam hal ini dapat berupa atribut ya atau deskripsi mungkin mengenai data spasial tersebut. Untuk fungsi dari situ kita masuk ke fungsi utamanya itu sendiri. Yang pertama, GIS memungkinkan kita untuk membuat peta ya tentu saja sebagai salah satu bentuk visualisasi data yang kompleks karena di dalamnya bisa menyajikan data spasial maupun non-spasial itu secara bersamaan. Nah, dalam JS ini peta bukan sekadar gambaran lokasi, tetapi dapat menjadi alat komunikasi yang sangat kuat untuk mulai dari menampilkan berbagai jenis data, kemudian melakukan analisis hingga menghasilkan sebuah keputusan ya yang mungkin kita butuhkan untuk konteks tertentu. Yang dalam hal ini yang kita bahas adalah dalam penentuan lokasi bisnis dan pelayanan publik itu sendiri. Nah, visualisasi ini juga membantu kita untuk mengenali pola-pola yang mungkin tidak terlihat kalau data itu hanya disajikan berupa angka di tabel misalnya. Nah, kita dari penyajian berupa peta ini kita bisa langsung melihat misalnya ternyata konsentrasi pelanggan itu berkumpul di area tertentu atau kita juga bisa mendeteksi misalnya area yang selama ini kurang terlayani sehingga bisa kita lakukan analisis lanjutan. Yang kedua, di sini JS dapat melakukan pengelolaan data geografis ya secara terstruktur dan dinamis, di mana data-data yang kita kelola ini dapat berupa berbagai data dari berbagai tema dan berbagai geometri itu sendiri. Kalau untuk pada umumnya ya di JS itu untuk data geometrinya sendiri terdiri dari titik, garis, dan area. Misalnya kalau titik biasanya berupa koordinat sebuah lokasi itu sendiri ya yang misalnya dalam peta sebaran rumah sakit. Nah, setiap titik rumah sakit itu sendiri merupakan salah satu visualisasi terkait data titik itu sendiri. Kemudian kalau data berupa garis, misalnya jaringan jalan dan sungai. Kemudian kalau area misalnya blok permukiman atau zona layanan ya misalnya. Kemudian juga ini data yang dikelola ini bisa berupa berbagai tema, mulai dari kependudukan, kemudian sosial ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Yang semua itu bisa dikelola di dalam satu platform yang sangat apa ya sangat powerful ya di sini. Nah, selanjutnya JS itu dapat digunakan untuk analisis data spasial, di mana hal ini merupakan kekuatan terbesar dari JS itu sendiri. Dengan melakukan analisis spasial, kita bisa lebih dari melihat lokasi, tetapi kita bisa juga untuk mengolahnya untuk menghasilkan insight baru ya. Kita dalam tahapan analisis data spasial ini biasanya eh, hal yang dilakukan adalah overlay ya pada umumnya, di mana beberapa layer data itu kita saling tumpang susunkan untuk menghasilkan area tumpang tindih yang nantinya merupakan
wilayah-wilayah yang strategis atau wilayah yang potensial di dalam site selection itu sendiri. Nah, yang fungsi yang terakhir di sini ada visualisasi informasi geografis yang tentu saja hal ini dapat mempermudah komunikasi hasil analisis ya. Karena dalam melakukan analisis itu sendiri, belum tentu kita melakukan analisis untuk tujuan individu sendiri. Misal kita bisa melakukan analisis untuk sebagai perwakilan dari perusahaan, misal ataupun pemerintahan dan sebagainya. Jadi yang dimana pemangku kebijakan biasanya juga tidak selalu memiliki latar belakang teknis di bidang ini ya. Jadi dalam bentuk visualisasi informasi geografis ini kita bisa membantu menerjemahkan hasil analisis ke dalam bentuk visualisasi yang lebih intuitif ya, yang sangat membantu untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan karena dia lebih mudah dan cepat untuk dipahami. Nah, kemudian dari sini manfaat JS itu sendiri adalah eh, dia dapat mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analisis spasial untuk berbagai bidang. Jadi tidak hanya di bidang ekonomi atau bisnis ya, misalnya JS ini benar-benar bisa diaplikasikan untuk semua bidang, misalnya mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan, atau pariwisata, perkotaan, atau perencanaan wilayah, kemudian hingga topik-topik seperti kesehatan itu juga bisa dilakukan dengan analisis JS. Nah, setelah kita memahami dasar dari JS itu sendiri, di sini kita ilustrasikan sistem kerja JS di mana secara umum di sini terbagi menjadi 4 tahapan ya. Yang pertama ada input data, di mana data yang kita input itu dapat terbagi menjadi 2 kategori seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu data spasial berupa data yang menunjukkan lokasi geografis objek di permukaan bumi itu sendiri dan data non-spasial yang biasanya berupa atribut atau informasi tambahan. Nah, untuk proses input data ini sendiri, sumber datanya juga sangat beragam. Kita bisa mengambil dari peta dasar yang sudah tersedia, misalnya, kemudian data statistik resmi dari instansi pemerintah. Kemudian bisa juga datanya diperoleh dari hasil survei lapangan, sensus penduduk, database online, atau bahkan menggunakan citra satelit atau foto udara jika memang itu diperlukan dalam analisis. Nah, eh, dalam tahapan ini termasuk tahapan yang penting ya, karena input data yang kita masukkan ini nantinya akan sangat mempengaruhi hasil dari analisis kita itu sendiri. Nah, yang selanjutnya setelah kita melakukan input data, di sini kita melakukan pengolahan data untuk membangun layer informasi dalam JS itu sendiri, di mana setiap layer itu dapat mewakili satu jenis data tertentu dengan satu tema dan satu geometri ya. Dengan adanya layer ini, kita bisa mengelola data secara lebih sistematis, fleksibel, dan artinya kita bisa menghidupkan atau mematikan layer itu sesuai kebutuhan analisis, dan kita bisa melakukan kombinasi antar layer untuk menghasilkan informasi baru nantinya. Nah, di tahap ini terdapat beberapa hal yang sebenarnya perlu kita lakukan, eh, itu misalnya pembersihan data untuk menghilangkan data-data duplikat atau data yang error. Misalnya ternyata terdapat sebuah titik yang dia tercatat 2 kali dan di mana atributnya juga menunjukkan informasi yang sama. Nah, di situ kita perlu melakukan penghapusan data ya. Jadi cukup salah satu saja yang dicantumkan. Dan biasanya kadang memang data yang kita peroleh karena kita bisa memperoleh datanya itu dari berbagai sumber, maka bisa jadi juga ada error data atau duplikasi seperti eh, yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan pengecekan konsistensi antara atribut dan data spasial. Misalnya, apakah suatu titik itu benar-benar berada di wilayah yang sesuai. Bisa jadi misalnya suatu titik itu diplotkan ke dalam wilayah A,
secara visual, tapi ternyata di atributnya itu dia termasuk ke dalam wilayah